Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Septiani, CGP Angkatan ke-11 dari Kota Banda Aceh. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizky Andayani, yang mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik Bu Rizky, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti masuk ke ruang pembelajaran melakukan tahapan observasi. Bu Rizky, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Bu Rizky, boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran Bu Rizky nanti ketika masuk ke kelas? Tujuan pembelajaran saya pada saat nanti ibu akan mengobservasi saya menjelaskan konsep ragam kerajinan Nusantara, kemudian menganalisis produk daripada kerajinan Nusantara, dan juga mereka akan mendemonstrasikan ragam kerajinan Nusantara melalui presentasi. Oke, berarti menjelaskan konsep ragam kerajinan Nusantara, ada lagi sedikit menganalisis produk ya? Iya, menganalisis produknya. Oke. Kemudian yang terakhir mereka mendemonstrasikan ragam kerajinan Nusantara melalui presentasi. Oke, izin saya tulis ya Bu Rizky. Oke, untuk area pengembangan yang hendak Bu Rizky capai nanti di ruang kelas pada saat pembelajaran apa kira-kira nih? Area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah penerapan disiplin positif, Ya. seperti keyakinan kelas, dan juga saya akan lebih banyak menstimulus peserta didik melalui apresiasi. Berarti areanya yang pertama penerapan disiplin positif, dalam hal ini adalah keyakinan kelas beserta apresiasi. Terus yang kedua ada lagi? Yang kedua itu diferensiasi produk yang ingin saya tampilkan. Oke, baik. Berarti satu lagi saya tambahkan, areanya nanti yang ingin Bu Kiki kembangkan di kelas itu adalah diferensiasi produknya ya, yang lebih ditonjolkan nanti ya. Semoga tercapai ya Bu Kiki. Oke, strategi yang mungkin Bu Kiki persiapkan ada? Strategi yang saya persiapkan itu selain dari alat dan bahan yang nantinya akan mereka pakai untuk praktik, saya juga menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian saya juga menampilkan bahan stimulus untuk peserta didik berupa video pembelajaran. Kemudian saya juga akan mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, baik. Saya ulangi ya Bu. Tujuan pembelajarannya sudah, semoga tercapai. Kemudian area pengembangannya juga yang akan diterapkan nanti adalah disiplin positif, keyakinan kelas dan apresiasi. Selanjutnya nanti Bu Kiki menonjolkan diferensiasi produk di kelas nanti. Kemudian strateginya mengamati video, diskusi kelompok dan presentasi, juga memakai pembelajaran model discovery learning. Oke Bu Kiki, terima kasih banyak. Ini sebentar lagi kita ke kelas ya untuk melakukan proses observasi. Semoga lancar, semoga area pengembangan yang hendak Bu Kiki capai itu tercapai secara optimal. Oke, terima kasih banyak Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di dalam pembelajaran ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak ini sekalian, silakan keluarkan buku dan alat tulis kalian sebagai bentuk persiapan belajar kalian. Nah, itu bagi kalian sebenarnya siap belajar. Kemudian belum ada nih. Buku-bukunya dan juga alat tulisnya. Sudah? Sudah, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang kita hari ini?
Bukan ini Bu. Bukan ini. Kalian nanya sama kayaknya sama kabar. Siapa lagi? Fauzan? Fauzan izin. Yang lainnya ada semua? Iya. Oke, alhamdulillah. Ibu nggak usah belajar tapi enak. Ibu tanyain aja siapa yang ada. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kelihatan semuanya? Analisis ragam kerajinan Nusantara. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian apa sebenarnya kesepakatan kelas kita yang sudah kita tentukan di awal pertemuan kita. Coba anak-anak Ibu semuanya baca satu, mulai dari nomor 1. Apakah anak-anak Ibu siap melaksanakan kesepakatan kelas kita pada hari ini? Siap. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mentaati semua peraturan kelas ini, ya. Oke, tapi sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang pemanfaatan limbah dapur. Yang mana kita membuat bibit. Ya, lilin halaman rapi. Lilin halaman rapi itu termasuk ke dalam kerajinan. Nah, nyambung dengan pembelajaran kita hari ini yaitu kerajinan Nusantara. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, apa itu kerajinan? Apa itu kerajinan? Anak-anak ada yang tahu? Apa itu kerajinan? Apa itu kerajinan, Nak? Produk yang dihasilkan sendiri. Kemudian apa itu kerajinan Nusantara? Ya, kerajinan yang dihasilkan oleh daerah-daerah Nusantara di Indonesia. Apa kerajinan Nusantara yang kalian tahu? Terus? Rotan, anyaman rotan ya. Kemudian tas, wayang, tas ya. Kalau rotan yang dianggap menjadi tas dan lain sebagainya. Kalau kerajinan daerah ciri khas kita Aceh, apa itu? Apa? Anyaman di Aceh gitu ya. Kemudian songket Aceh ya, dan lain sebagainya. Coba kalian satu sebutkan satu kerajinan daerah beserta asal usulnya. Coba kalian sebutkan. Siapa yang ingin menyebutkan, kita akan memberikan apresiasi berbentuk nilai. Siapa yang ingin sebutkan satu kerajinan beserta asal usulnya? Iya, kain songket dari Aceh. Oke, aplaus untuk. Oke semuanya. Jadi sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita itu pada hari ini. Apa saja tujuan kita? Yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep beragam kerajinan Nusantara. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih konsep kerajinan Nusantara itu? Kemudian yang kedua, menganalisis produk kerajinan berdasarkan teknik, alat, bahan, fungsi, dan asal usulnya. Kalian harus tahu sebenarnya kerajinan itu fungsinya sebagai apa, asal usulnya dari mana, kemudian alat dan bahan dan cara pembuatannya itu seperti apa.
Kemudian nanti kalian akan mendemonstrasikan ragam kerajinan itu di depan kelas atau biasa kalian sebut presentasi ya. Nanti setelah kalian kerjakan di LKPD kalian, kemudian kalian akan mendemonstrasikan atau kalian presentasikan ke paham anak? Paham. Baik, sebelum itu ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih ragam kerajinan Nusantara ini? Ia adalah bentuk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya punya nilai budaya, punya ciri khasnya masing-masing, ya kan? Misalnya contohnya rencong dan Aceh, punya ciri khas masing-masing, gak ada di tempat lain. Iya benar kan? Ya. Kemudian banyak lagi kerajinan-kerajinan Nusantara yang berbeda. Misalnya pulos, kalian tahu pulos? Tahu. Kain dari mana asalnya? Batak. Ya. Ada nggak itu pada daerah lain? Enggak ada ya. Itu memang khusus ciri khas kerajinan Nusantara dari Batak. Nah, biasanya itu kerajinan Nusantara itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari nenek moyang kita, dari nenek moyang kita kemudian diturunkan kepada kita. Tugas kita apa sebagai saat ini? Dan menjaga keasliannya. Ya, kalau bisa ya modifikasi, jangan sampai menghilangkan nilai daripada budaya kerajinan tersebut. Ya. Nah, ini jenis-jenis kerajinan Nusantara. Apa nih? Tenun dan kain sana. Ya, apa ini? Ini tenun, ini batik. Kemudian ini kerajinan pahat. Pahat Jepara ya. Dari mana Jepara itu? Jawa Tengah. Oke, bagus. Kemudian ini emas. Dari mana coba lihat ciri khas daripada ukiran dari emas itu? Dari mana? Dari sini ya. Makassar Bugis. Coba kalian lihat ada ini. Mengambil mata hijau dan dari Bali. Oh, Bali kan? Sering nggak kalian lihat kalau menarik dari Bali itu pakai ya? Kemudian ini anyaman. Di sini juga ada ya anyaman itu mana biasa kalian lihat? Ya, bisa sering kalian lihat. Tapi masing-masing punya khasnya sendiri ya. Kemudian ada batu dan jerapah. Ada kunci-kunci ya dan lain sebagainya. Kerajinan kulit ya. Apa? Ya. Terus apa lagi? Tas, sepatu. Ini kalau di dalamnya bawa ya. Ini dari mana asalnya nak? Oke. Nah, sebelum kita lebih paham tentang kerajinan Nusantara, ibu sudah menyiapkan satu buah itu. Silakan anak-anak ibu lihat. Tapi sebelum itu ibu ingin menginfokan kepada kalian bahwa setelah kalian menonton video ini, tolong berikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait video yang telah ibu buka. Paham nggak? Paham. Oke. Assalamualaikum, terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Ini Indonesia hadir kembali bersama saya Rain Setia. Keluarga FAS, jauh sebelum masa pandemi COVID-19, pastinya ketika kita bepergian ke suatu tempat dan jarang, kita pun mencari berbagai macam oleh-oleh khas suatu daerah yang dianggap unik dan bisa menjadi kenangan nyata setelah kita pulang ke rumah nantinya. Tidak terkecuali saat kita menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kerajinan khas daerah yang unik, artistik, dan tentunya bisa selalu mengingatkan kita akan daerah asal kerajinan tersebut. Ini Indonesia. Untuk edisi kali ini keluarga FAS kita akan mengangkat ragam kerajinan khas daerah-daerah di Indonesia yang selalu menjadi incaran para wisatawan untuk dijadikan cenderamata. Yang pertama, kerajinan wanita
Kreativitas masyarakat Bali seakan memang tidak pernah ada ujungnya. Hal tersebut dapat bisa kita lihat dari berbagai kerajinan khas daerah yang sering disebut sebagai Dewata ini. Sebagai oleh-oleh, keluarga Fis bisa membeli kerajinan manik-manik dari Bali yang berdesain motif khas Bali yang begitu eksotis. Oleh-oleh khas Bali ini dapat sangat merepresentasikan kekayaan keuangan masyarakat sekitar. Manik-manik Bali ini memegang ciri khas Pulau Dewata. Dengan kreativitasnya, warga Bali mampu menciptakan berbagai aksesoris manis dari manik-manik seperti kalung ataupun gelang. Selain aksesoris tubuh, manik-manik ini pun bisa disulap menjadi dompet cantik yang bisa kita jadikan hadiah. Pastinya ya keluarga Fas, hasil kreativitas warga Bali ini bisa menciptakan peluang baru dalam menikmati masyarakat sekitar. Berikutnya di keluarga Fas kita masih membahas beragam oleh-oleh atau kerajinan tangan khas yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada dari Pontianak. Selain berbagai kerajinan dari kayu dengan motif dia beraneka rupa, kerajinan khas Pontianak lainnya tidak boleh kita lewatkan adalah berbagai kerajinan bambu maupun rotan di kota tersebut. Kita tahu keluarga Fas bahwa Pontianak merupakan penghasil sumber daya alam yang melimpah, jadi tidak heran kalau masyarakat sekitar akhirnya memanfaatkan untuk dijadikan berbagai kerajinan khas dengan bentuk dan desain yang oke. Salah satu kerajinan yang paling terkenal dalam bentuk ikan manggis. Selain menampilkan suasana Kalimantan yang begitu kental, tentunya kerajinan-kerajinan ini amat layak menjadi oleh-oleh karena fungsinya. Ikan lampu sendiri merupakan kerajinan rakyat yang terbuat dari rotan, dan untuk membuat lampir, rotan tersebut dianyam dan dibentuk. Jenis rotan yang digunakan sebagai bahan baku adalah dari jenis rotan sega, rotan saka, dan rotan lembab yang pada lapisan luarnya terdapat silika kuning keputihan yang mengkilat. Jenis rotan ini keluarga Fas tidak mudah patah dan tidak diserang bubuk. Rotan inilah banyak terdapat di daerah Papua Sulu. Pengerjaan pembuatan tikar lampir ini dikerjakan masih secara tradisional oleh masyarakat yang ada di sekitar Pontianak. Bagi masyarakat, industri rumahan ini pun membantu untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Indonesia memang terkenal dengan beragam suku dan budayanya, termasuk juga oleh-oleh khas yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Dan berikutnya, kerajinan tangan khas dari Indonesia ini berasal dari Yogyakarta. Selain punya kain batik pedalaman yang khas, Yogyakarta masih punya segudang kerajinan khas lainnya yang wajib kita masukkan dalam daftar oleh-oleh kalau kita berangkat ke Yogyakarta. Salah satunya keluarga Fas yang tidak boleh ketinggalan adalah kerajinan peraknya yang berpusat di Kota Gede. Di kawasan ini kita bisa menemukan ratusan ribuan desain kerajinan perak bermutu jamin dengan model-model yang luar biasa. Bahkan di keluarga Fas memesan model kerajinan perak yang Anda inginkan. Sebab di Kota Gede juga tersedia pabrik pembuatan kerajinan perak yang langsung dikerjakan oleh tangan-tangan para pengrajin lokal yang terampil. Tadinya keluarga Fas dari Yogyakarta kita beralih ke Cirebon, berarti pesisiran. Siapa bilang nih saat kita di Cirebon kita cuma bisa menjadikan terasi udang atau payung udang sebagai oleh-oleh. Ternyata di keluarga Fas, daerah pesisir kawasan Jawa Barat ini memiliki kerajinan khas berupa kartu yang populer. Berjenis kain batik, kerajinan khas asal Cirebon ini berbeda dengan batik
Melani, ada keperluan apa Bu? Ya. Oke, anak-anak kita lanjut. Nah, kita sama-sama sudah menonton video kerajinan ragam kerajinan Nusantara. Silakan anak-anak ibu, siapa ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Ada yang mau? Baik, Alul. Dari mana asal usulnya kalian terbentuk kayak tempat itu dari mana? Terbentuk. Dari mana kerajinan itu bisa terbentuk? Ada yang bisa menjawab? Asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari mana? Ada yang bisa menjawab? Dari manakah asal usul kerajinan itu terbentuk? Kan? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Dari mana cuy? Dari nenek moyang. Berdasarkan adat istiadat dari suatu daerah. Bagaimana bisa terbentuk suatu daerah? Bagaimana misalnya nih, kenapa Aceh itu kepikiran buat radio? Nah, itu mungkin karena adanya suatu keperluan. Seperti itu kalau menurut saya. Gimana? Ya, jadi kita punya masalah baru nih. Sebenarnya dari mana sih asal usul suatu kerajinan itu? Ketemu masalah baru kita kan? Nah, hipotesis atau jawaban sementara kita adalah bahwa adanya keperluan dan juga ada istiadat dari suatu daerah tersebut. Tapi supaya kita lebih paham, Ibu mau kita sama-sama berdiskusi dan kalian kerjakan di lembaran KPM ini sebenarnya apa sih dan dari mana sih asal usulnya. Nah, jadi sebelum itu Ibu ingin membagikan kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi secara acak enak. Jadi tinggal kalian pindah sesuai kelompoknya. Tapi sebelum itu Ibu ingin kasih tahu bahwa di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Paham? Nah, Ibu bilang ya nama-namanya ya. Ibu panggilkan, bagi namanya yang dipanggil langsung pindah ke kelompok dan bentuk kelompok. Ya. Kelompok 1, Alia, Rizkan, Raya tidak hadir ya, Keshi, Fawas, Ahmad, Lila dan Dara. Sedangkan dulu di kelompok 1 ya. Kelompok 2, Afif, Anissa tidak hadir, Atifah, kemudian Misran, Nadir, Sulaiman, Asyata dan Masrur. Sedangkan dulu di kelompok 2. Kelompok 3, Asnaini, Faiz, Nazifah, Faya, Mazaya, Sulma, Sarah dan Fatul. Kelompok 4, Ogan, Alun, Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, guru dan seluruh siswa kelas 12 yang sudah selesai mengikuti tryout diizinkan untuk pulang. Siswa kelas 10 dan kelas 11 masih tetap belajar seperti biasa sampai jam pulang sekolah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Ini pembagian KPD. Silakan kalian kerjakan KPD ini bersama teman kelompok kalian. Jadi sistemnya diskusi ya, jangan ada yang kerja sendiri karena itu nanti akan melihat juga. Pendiri itu akan menilai sejauh mana kemampuan kalian dalam mengerjakan KPD. Ya. Nah, anak-anak, jadi di LKPD ini aku ada sediakan bahan bacaan tambahan kalian. Silakan kalian scan bahan bacaan ini ya untuk menambah wawasan kalian dan serta bisa menjawab LKPD tadi. Sekaligus menjawab pertanyaan daripada saluran anak-anak, ibu juga memberikan kebebasan kepada kalian untuk menyajikan hasil karya diskusi kalian dengan berbagai macam metode. Bisa melalui Canva, bisa membuat video animasi, bisa mempraktikkan langsung produk daripada kerajinan, bisa juga kalian presentasikan menggunakan karton dan juga post-it. Gimana anak-anak? Kalau perlu bahannya silahkan datang ke meja ini. Ibu akan kasihkan bahan-bahannya untuk bersiapkan. Ini apa? Ya, nomor 3, nomor 4, nomor 1. Ya, baik, sudah siapkan. Tapi Ibu berantai, Bu.
Sekali ini semua kelas tidak boleh bawa telepon ya. Menjaga kebersihan kelas. Dah, siapa kalau mau bermain presentasi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Kelompok 4 ingin presentasikan hasilnya untuk kami. Yang di sini ada Semuanya apa kesepakatan kita? Tidak, Ibu. Ketika ada teman kita yang presentasi kita harus pasti di sebelah kanan saya ada M. Akmal Pak Indra, saya sendiri Pak Jabir, sebelah kiri saya kirinya Jawabannya yaitu yang pertama, konsepnya ada boneka dan identitas, yaitu setiap karantina memiliki ciri khas yang unik untuk mencerminkan identitas budaya daerah asalnya. Yang kedua ada teknik tradisional dan bahan lokal dan makna budayanya. Habis itu jawaban dari yang kedua mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berlangsung di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta, dan digunakan dalam peralatan untuk pakaian para raja dan sebagainya, khususnya sebagai pakaian biasa, warisan budaya dan enak pencarian dan tujuan wisata. Yang pertama, bentangkan kain di atas. Kedua, bentangkan daun-daunan yang diinginkan. Ketiga, pukul daun dengan paku hingga warna daun menempel di kain. Empat, angkat daun secara bergantian. Lima, jemur kain hingga kering. Enam, rendam kain dalam air campuran tawar. Tujuh, jemur kembali hingga kering. Ya, ini adalah hasil produk dari kelompok 4. Semuanya bisa lihat bagaimana. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini itu aja dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Apabila itu oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Tadi Bu Anita suruh bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrahman Malfaki. Di sebelah kanan saya
Saya di sebelah kiri saya. Kami akan memulai presentasi kami. Kalian mau presentasikan lewat apa? Berbeda dari kain lain Indonesia, songket khas Palembang memberikan kesan mewah dan elegan. Pada orang yang memakainya, hal tersebut didapat dari penggunaan benang emas dan perak yang berbeda seperti songket. Ditambah dengan detail corak yang rumit dan indah, membuat songket merupakan bernilai. Menurut sejarah, kain songket awalnya muncul pada masa kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-13. Tradisi membuat kain songket pun terus berlangsung sampai saat ini. Selain dijual dalam bentuk lembaran kain, pada saat ini kain songket juga diproduksi dalam bentuk pakaian, selendang, hingga kerudung serta. Bisa ditampilkan bagaimana gambar songketnya? Seperti ini Kak. Ya, silakan. Oh, lagi. Apa tuh? Songket. Ya. Ya. Silakan ya, cermati. Songket Palembang. Bukan dua, empat. Nah, dari songketnya ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin share? Nggak ada, kalau ada silakan masuk. Oke, ini saya dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, berhubung waktu kita telah selesai. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak ibu, berhubung waktu kita telah selesai dan kita juga sudah melihat presentasi dari kawan-kawan kita. Ada yang membuat produk dan ada yang membuat melalui Canva. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa kerajinan Nusantara sungguh beragam dari berbagai daerah. Maka dari itu kita harus mengenalnya, tahu asal-usulnya, tahu fungsinya dan kegunaannya. Dan kita juga harus mempertahankan nilai-nilai daripada kerajinan Nusantara tersebut. Baik, Nana, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Minggu depan kita akan belajar kerajinan Nusantara bernilai ekonomis. Jadi apa yang dimaksud dengan kerajinan Nusantara bernilai ekonomis? Nanti akan kita bahas minggu depan. Ada yang ingin bertanya lagi, Nana? Kalau nggak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Septiani, CGP Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Di samping saya ada Ibu Diana Sapitri sebagai pengajar praktik saya. Di sebelah kiri saya ada Bu Rizky Andayani sebagai rekan sejawat yang akan membantu saya dalam supervisi akademik. Oke, baik, Bu Kiki, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bu Kiki sudah berhadir di sini. Tujuan kita pertemuan hari ini adalah untuk merefleksikan kembali apa yang sudah dilakukan pada saat proses supervisi di ruang kelas pada supervisi pembelajaran di kelas ini. Sebelumnya gimana perasaannya selama proses observasi yang sudah dilakukan? Perasaan saya setelah diobservasi oleh mereka, saya senang karena kegiatan proses pembelajaran saya itu dapat direfleksikan sehingga saya tahu apa kekurangan saya dan apa harus saya lakukan. Senang ya, senang dan bahagia. Ya, baik, terima kasih. Baik Bu Kiki,
Setelah menjalani proses pembelajaran yang sudah diobservasi, apa nih yang memiliki yang sudah berhasil pada proses pembelajaran ini? Pada saat kasus pembelajaran konselor kemarin, yang berhasil menurut saya adalah aktifkan peserta didik. Jadi peserta didik itu antusias dan aktif sama proses pembelajaran. Kemudian juga mereka juga mentaati disiplin-disiplin khususnya kesepakatan kelas, dan juga saya banyak memberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berarti yang memiliki sudah berhasil adanya keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran, kemudian terbentuknya disiplin positif dibuktikan dengan mereka menaati kesepakatan kelas yang sudah diberikan. Selanjutnya pada saat mereka berhasil melakukan presentasi atau menjawab pertanyaan ini berhasil memberikan apresiasi di pembelajaran kelas ya. Baik, yang kira-kira nih apa yang perlu ditingkatkan kembali pada proses pembelajaran ini bisa dari hasil yang perlu dipikirkan sekarang ini. Yang perlu saya tingkatkan itu pada saat manajemen waktu. Jadi waktu yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran itu ada beberapa seperti kegiatan tertutup itu yang tidak tersampaikan secara benar atau tidak bisa terburu-buru ya. Jadi saya mungkin akan melakukan manajemen waktu karena waktu itu kemarin agak terburu-buru karena anak-anak kan kegiatannya itu praktik ya, jadi pada saat kegiatan praktik itu agak terlalu lama dan terlalu panjang. Jadi kalau itu yang perlu ditingkatkan manajemen waktu ini bahwa waktu dari baik dari tepat ya. Karena kemarin pada saat depan itu beberapa anak terkuras waktunya pada saat mereka melakukan praktik gitu ya. Terus ada nggak strategi yang harus dilakukan supaya waktu pada saat pembelajaran itu beroptimal dan lebih baik berfungsi dengan baik sesuai dengan porsi waktu itu? Mungkin strategi yang saya lakukan itu saya memperbaiki lagi dari kegiatan pendahuluan. Pendahuluan itu saya terlalu banyak memberikan materi komentar sehingga waktunya banyak terbuang habis. Kemudian pada kegiatan praktik itu saya tidak menentukan waktunya, jadi mana terpisah dan lain itu ya, jadinya mereka buat tapi nggak memperhatikan waktu. Mungkin nanti kedepannya saya akan memberikan batasan waktu kepada mereka di awal ketika saya memberikan KUD, saya langsung bilang waktu pengerjaannya itu mungkin sekitar 20 menit atau 20 menit. Yang pertama yang akan dilakukan memanage kegiatan pembukanya yang mulainya kemarin ininya terus memberikan kayak instruksi jelas ya ada waktu yang dipakai pada saat mereka melakukan praktik itu. Ada lagi yang lain yang ingin ditingkatkan selain itu? Saya itu sebenarnya belum sampai ya. Ini kapan nih kira-kira Kiki melakukan refleksi tersebut terhadap pengolahan waktu yang seperti disampaikan? Secepatnya saya akan melakukan refleksi dan di kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan memperbaiki modul dan strategi pembelajaran saya, kemudian saya akan di kelas. Siapa nih yang akan terlibat pada saat Kiki merefleksikan pada saat waktu itu memperbaiki mungkin di modul ajarnya ya difungsikan dengan jelas waktu untuk mereka melakukan praktik kira-kira siapa yang Kiki libatkan? Yang akan saya libatkan mahasiswa dan sejurusan saya, kemudian juga guru yang melihat saya pada saat praktik tersebut, yang melihat secara langsung apa kurang saya pada saat saya mengajar. Baik, Kiki mungkin saya jelaskan kembali. Kiki di sini ingin
manajemen waktu terhadap kegiatan kegiatan penangguhan ini akan kegiatan untuk dan cara menyiapkan waktu tersebut ya. Baik, terima kasih banyak Bu Kiki. Semoga apa yang Bu Kiki rencanakan akan tercapai dengan tepat ya penggunaan waktu itu, dan semoga semua yang akan direncanakan juga akan berjalan dengan semestinya. Terima kasih banyak Bu Kiki untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.